Kaya mamulog yan, kaya sinumal ka rin yun, pikat. Sudah ka na, ka rin yun, anak-anak. Oh, na. Orang minta mesin-mesin menyapi. Kalau orang mesin menyapi boleh kan? Tidak. Oh. Dia leleng mana tu ni. Kau mana masa perobat jam macam semua ni, maju harus sambil maradian kan? Mana irason bapak belum. Para tenang pikiran mana kan, nak punya anak kan? Ya sambil maradian ni, pulau bor ni marjabe ni masa na iyan kan, masa dah kan akibat. Baik, kita potong seperti ini. Ya. Lalu kita menggunakan ruas yang ini. Di sini sebenarnya ada dua ruas. Seperti contohnya. Ini juga ruas, ini juga. Kita menggunakan ruas yang ini. Baik, kita potong begini. Namun satu catatan, pembuatan YouTube ini tidak selalu berhasil. Oleh karena itu kita biasanya menggunakan banyak bahan. Baik, seperti ini untuk membuat pecahan pada batang padinya.
diperkirakan pecahan ini mungkin berada pada 2, 4, 6 pecahan. Coba memperjelas pecahan ini agar tidak ada serat-serat yang tersangkut. Boleh menggunakan pisau seperti ini, namun jangan terlalu kuat. Inilah tingkat paling sulit yang banyak orang sering gagal dalam proses ini. Kalau saya biasanya memberikan bantuan semacam dorongan untuk agar bahan ini tidak patah, seperti ini contohnya. Ya, dan ini yang saya maksud tadi, ketika kita tidak membuat goresan maka akan ada yang seperti ini, dan ini biasanya menyulitkan kita untuk menghasilkan suara. Namun tidak ada masalah, kita potong saja seratnya begini. Setelah kita berhasil membuat pecahan ini, kita coba kembali menghaluskannya agar lentur untuk menghasilkan getaran atau resonansi. Baik, kita coba bunyikan, mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya, untuk menghasilkan suara yang jernih, kita membersihkan bahan ini. Cara memasukkan sesuatu ke lubang ini untuk mengeluarkan sisa-sisa yang membuat suaranya kurang nyaring, teman-teman. Usahakan didi dari daun kelapa untuk pembuatan YouTube batang padi. Satu, barangkali kita coba membuat dua saja sebagai contoh. Boleh membuat sedikit rongga untuk nanti tempat kita selipkan ujung daun kelapa ini. Ini sedikit saja. Ya. Dan langsung saja kita masukkan bagian ujungnya ke bagian rongga yang sudah kita siapkan tadi. Oke, pelan-pelan saja agar nanti sumber suara ini atau batang padi ini tidak pecah. Ya, langsung kita lilitkan saja. Ya, terlepas dia. Terus. Enggak ada.
Siapkan dulu hektar, Dek, tempat dulunya. Rumah. Seperti inilah bentuk awalnya. Selanjutnya kita akan terus tambahkan daun kelapa ini sesuai dengan panjang yang kita tentukan. Dan tentu itu akan sangat berpengaruh dengan nada yang akan dihasilkan. Ada. Oke. Ini adalah cara simpel untuk menyambung daun kelapa yang akan kita lilitkan ini. Kalau biasanya kita mendapatkan daun ini dengan ukuran yang lebih lebar, namun di sini kita hanya memiliki daun kelapa yang lebar 2 cm. Ini tidak masalah, kita coba sambung seperti ini. Ya. Lanjut kita lilitkan kembali sampai kita menemukan ukuran yang kita tentukan. Dan beginilah seterusnya prosesnya sampai dengan selesai. Dan di akhir proses ini nanti kita akan melihat tutup ini dengan bentuk yang semakin ke ujung dia akan semakin besar. Selanjutnya Yos, apa yang selanjutnya Yos? Mungkin udah di semua di sini udah terlaksana. Berarti hanya proses ini kemarin yang tertinggal. Iya. Kemarin saya baca artikel katanya yang dihasilkan YouTube ini cuma 4 nada. Ya. Sebenarnya yang mempengaruhi berapa nada yang dihasilkan itu tergantung dari ukuran yang kita buat, pokoknya dari kualitas yang kita bikin lah kan. Semakin bagus bahannya, semakin bersih dia suaranya, semakin jernih dari segi frekuensi kan. Nanti penghasilan nadanya nanti semakin lebar semakin tinggi nadanya atau semakin rendah? Semakin rendah. Semakin rendah. Ya. Dan yang mempengaruhi itu sebenarnya dari ukuran bahannya ini. Semakin panjang dia, semakin besar nada yang dihasilkan semakin rendah.
Coba tambah lagi. Biar kita buat yang lebih besar dia. Ini kawan-kawan proses pembuatan kuyup-kuyup dari batang padi. Dan kebetulan di sini kita kedatangan saudara kita dari Fakultas Etnomusikologi USU, ya. Iya. Dan saudara Yosi Manik ini berasal dari daerah Batang Toru. Batang Toru kecamatan itu ya? Toru ya salah. Kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan ya. Sepertinya ini lebih bagus dari yang kita bikin kemarin. Karena faktor daunnya juga. Iya. Kemarin saya udah coba juga pakai daun yang lebih muda, lebih lebar juga. Lebih bagus. Iya. Jadi lebih gampang ngelilitnya kan. Kalau kita pakai bahan yang ini lebih lebar, dia akan lebih cepat. Iya. Sebenarnya kamu pun udah bisa ini bikin Iya memang. Cuman dalam videonya harus beda ya. Iya betul. Nanti kalau kita sendiri yang buat kira larang. Memang peraturan dari perjanjian. Iya, harus ada videonya Iya. sama informasi. Udah segini saja atau? Segini saya udah coba. Udah cukup ya. Ya, ini dia, guys. Contoh, ada sebagai contoh kuyup yang umum dimainkan di Desa Hutadolok, Kecamatan Pakatan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara.